Mirza dan rekan saya Yoga dan Ilawan. Nah, kami tetap ada di Polres Padang yang akan membahas tentang situs bersejarah yang ada di Dusun Nangerang. Ya. Nah, kebetulan saya sudah ditemani dengan Bapak Kuncen selaku pengurus situs bersejarah, yaitu makam Ibu Tewang. Ibu Tewang. Ya, konon katanya beliau adalah salah satu orang Mataram, Pak. Keturunan Mataram. Seperti kalian penasaran tentang sejarah yang ada di Dusun Nangerang ini. Nah, sebelum itu Pak, perkenalkan dulu nama Bapak siapa, Pak? Nama Bapak Daryat Hidayat. Daryat Hidayat. Panggilannya Pak Ayub. Oh, Pak Ayub. Kebetulan Bapak itu mengurus 2 petilasan ya, Pak? Dua situs petilasan. Yang satu yang ada di Pasaran Kidul. Pasarean. Yang kedua di Makom Makom Silat Cipaku yang berarti sebelah atasnya berarti. atas ya. Nah, mungkin rekan sahabatku, sebelum kita membahas tentang petilasan ataupun yang ada di Silat Cipaku, kita akan bahas dulu petilasan, yaitu Ibu Tawang yang ada di Pasarean Kidul. Nah, sekarang kita langsung saja ya berangkat ke petilasan Ibu. Pantangin terus channel Lingo Buana Sumedang. Oke. Rekan sahabatku semua, kita sudah ini ke titik lokasi yang pertama, petilasan Eyang Kiai Mustafa yang pertama. Karena kondisinya seperti ini, mungkin kurang terawat juga. Harusnya sih kalau seperti ini harusnya ada kesadaran dari masyarakat untuk saling inilah merangkul. Rekan sahabat sekalian, ini salah satu makam Kiai Mustafa ya. Salah satu petilas makam yang berada di Pasarean Kidul. yang ditempatkan Dusun Nangerang ini. Cuman sayang sekali ya, dari kondisinya itu tidak terawat dari bangunannya juga. Mungkin tidak ada kesadaran dari penduduk sini juga. Cuman Pak Kuncen juga berharap dengan adanya video ini mudah-mudahan banyak orang yang bikin pemakaman ini menjadi layak, biar karena situs sejarah itu harus dijaga. Karena kalau tidak kita yang jaga, siapa lagi? Soalnya kalau dari generasi ke generasi itu mungkin kalau ini tidak diperlihatkan, tidak ada kesadaran dari pemerintah ataupun rakyat sendiri ya. Mohon doanya, mudah-mudahan rekan sahabatku, setelah video ini saya upload, banyak orang berbondong-bondong untuk membangun atau perbaiki makam ini ya. Ini salah satu makam Eyang Haji Mustafa. Nah, bermasalah dengan Eyang Kiai Mustafa, konon katanya penduduk sini juga mempercayai ketika kita ingin atau anak yang ingin pesantren ini, kalau ingin seperti apa Pak Kuncen, suara kori atau gimana? Yang sifatnya dibutuhkan di pesantren. Oh, dari yang dibutuhkan dari pesantren ataupun keagamaannya ya. Nah, salah satu ini petilas atau makam Kiai Mustafa.
bisa mendatangi suatu kantor. Kalau zaman dulu kerajaan gitu, biasanya harus selalu ada pintu masuk menuju dalam. Nah ini salah satu gerbang ataupun pintu masuk yang menuju petilasan ibu. Nah ini Nah dulu itu sebelum tempat ini kebakar, dulunya itu justru ini cuacanya lebih tertutup sebetulnya. Cuman lantaran habis kebakaran ada orang katanya, cuman itu juga nggak sengaja bakar jerami dari bawah sana. Cuman berhubung katanya angin lagi gede, pas lagi kemarau panas-panasnya, jadi si arah anginnya itu sini. Nah, secara tidak langsung ngerambat sampai ke sini. Ya akhirnya yang tadinya tempat ini sangat tertutup, sekarang bisa rekan sahabatku lihat. Sekarang jadi terang. Nah, waktu sempat Pak Kuncen barusan berbicara tentang masalah batu tunggul ataupun apa kameramen, kalau ininya bukan, kalau tunggul itu batu nisan. Nah, diambilnya itu dari selipan batu yang gede-gede ini nih. Cuman sekarang alhamdulillah batu nisannya udah dibuat, cuman belum ada nama. Nah, setelah ini kita langsung saja ya ke petilasan makam ibu ini. Ikuti terus, gaskeun. Nah ini rekan sahabat sekalian yang barusan tadi, dari mulai pembikinan batu nisan yang dari serpihan yang batu yang ada di sana. Nah ini petilasan salah satu orang yang paling berjasa ya masa waktu hidupnya yang ibu, namanya itu Nimas Kencana Wangi dengan Nimas Kencana Herang. Ini salah satu abdi setia ibu waktu masih hidup. Nah ini makam ibu yang berada di sahabat sekalian yang terus pantang di channel Liga Buana Sumedang ini. Terima kasih rekan semua sudah memantengin video-video kami dari awal sampai akhir ya. Nah sekarang kita sudah berada di kediamannya Ibu Tawang. Cuman unik juga nih kediaman Ibu Tawang itu, justru biasanya kan kebanyakan itu petilasan ataupun makam sepuh ataupun situs biasanya rata-rata ya. Nah di sini mah justru
Diapit. unik. Diapit sama dua batu besar. Ya, disebutnya batu. Nah, Karut. kata Pak Kuncen, nama batunya itu batu karut. Merupakan simbol perempuan. Lah. Wah, Luar biasa katanya. Ini merupakan simbol perempuan. Jadi belah. belah. Gak tahu belah gimana ya. Tetap pikiran positif. Oke. Nah, Jangan lupa gaskeun. nah rekan sahabatku, oh iya sempat lupa juga ya. Dari mulai sana perjalanan dari mulai rumah Pak Kuncen ya sampai sini perjalanannya itu luar biasa. Cuman sangat disayangkan sekali untuk kita mendatangi ke tempat ini, jalannya itu nggak pas ya, harus melewati dulu sawahan. Kalau bahasa ini galang, galangan Galangan sawah kalau karena bahasa Sunda. ya, karena jalan menuju ke sini itu belum ada ataupun belum dibangun. Mudah-mudahan dengan adanya channel Lingga Buana ini yang akan membahas tentang hidup sawah, banyak orang yang kesini dan ada kesadaran untuk membangun jalan yang dari sana menuju situs makam ibu ini. Pantengin terus ya channel kami, dan kami akan langsung saja ke dalam untuk melihat kondisi ataupun melihat kejelasan ibu Tawang. Rekan sahabat sekalian, ini apa namanya Pak? Keterangan tahun yang darinya abad 1200 Perkirakan diperkirakan abad 12 ya? Iya. Abad 12 ini cuman agak tahun 1200-an. ya tahun Masehi. 1200 Masehi. Cuman agak ini ya, cuman Sudah mulai pudar. pudar ya. Tapi Luar ini ada agak ini nih, ada ibu Ibu Tewang. Tewang sini Waktu hidupnya itu waktu abad 12 ya. abad 12. Cukup tua juga ya. Ini apa? Waktu beliau hidupnya itu masanya itu luar biasa. Nah, rekan sahabatku sekalian, kita sudah sampai ya di petilasan Ibu Tewang. Nah, ini petilasan Ibu Tewang ini. Nah, waktu dulu mah, waktu kan ini belum dibangun ya. Belum dibangun. Bangunan ini Terbuka. dulu mah terbuka. Gubuk juga sederhana, gitu lah. Hanya untuk berteduh para peziarah dari panas dan hujan. Tujuannya itu aja. Kalau boleh tahu, kemudian ini penjara banyak juga datang yang ke sini. Alhamdulillah untuk peziarah semua banyak kesini, terutama ya dari kalangan Karawang. Dominan Karawang. Karena mungkin dia lebih tahu sejarahnya Tewang. Karena di sana pun ada kejadian di Karawang. Di Karawang juga ada. Dan dia meyakini ternyata yang lebih Abdul. lebih abdul, lebih dominan itu adanya di sini. Itu kata orang Karawang. Makanya dia bagus suruh terus ke sini. Luar biasa rekan-rekan ya, orang Karawang pun berbondong-bondong untuk datang ke tempat ini untuk berziarah ya. Padahal di Karawang juga ada sebetulnya petilasan Ibu Tewang. Cuman orang Karawang juga justru bilang justru lebih afdol berziarah ke tempat ini Nah, di sini. dibandingkan di sana. Nah, kenapa kok orang sini, khususnya orang Sumedang, kok nggak ada yang tahu ya? Nah, salah satu loh, ini Ibu Tewang yang masa hidupnya itu abad 12 ya, belum Masehi. Ini udah ada di sini. Makanya mudah-mudahan ya kita dari hari ini kita harus menjaga atau merawat situs-situs bersejarah dan melestarikan situs-situs bersejarah yang ada di sini ataupun khususnya Sumedang semuanya, biar sejarah itu kalau dari bahasa Sundanya itu departemen obor. Baru obor. Nah, departemen obor atau Pada ya tidak Kehilangan sejarahnya. tidak kehilangan sejarahnya. Maklum saya orang Sunda, akan sahabatku. Nah, setelah ini kita mau ini dulu. Cuman ketika kita mau berjarak ke sini,
biasanya harus membawa rokok gedang garam merah sama sirih, kapur sirih ya, sepakeun kalau bahasa Sundanya. Biasanya apa? Dari cara apa? Nyalangin rokoknya juga kebalik ya. Dibalikin. Oh, dibalikin. Nah, ini untuk kita, kalau ini untuk orang. Oh, ada simbol atau Simbol sini mas. Kita bukan juga ke rumah. tidak ada ya yang Etika. etika itu. Etika yang harus dijalankan. Iya. Soalnya di dalam agama juga bukannya kalau bukan itu musyrik ya, Bapak Ustaz. Agak sebatas berterima kasih lah dulu gitu. Intinya kita ingin mendoakan itu apa ibu, karena kebanyakan justru orang itu yang jarak itu meminta. Sesungguhnya kan kita itu harus meminta itu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Karena sakti-saktinya manusia itu tetap milik Allah semata. Ya, mau Pak Kuncen barangkali mau ini dulu, hadiah dulu, ataupun barangkali ada bocoran tentang ibu ini, sejarahnya seperti apa, dulunya itu seperti apa kok. Dari ini kalau berbicara tentang ibu Tewang nih, emang itu betul ada kaitannya dengan Mataram Ya. Pak Kuncen, gimana? Ya, menurut sejarahnya kan itu juga yang namanya yang Mataram juga berdekatan ke rumahnya, situsnya ada di bawah sebelah sini. Ayam Mataram itu berhubung ayam Mataram itu apa istilahnya dirusak oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Iya. Ya, akhirnya rusak lah. Dan sekarang emang situsnya masih ada, cuman wilayahnya udah jadi kebun. Tidak dirawat gitu. Tidak dirawat. Tapi untuk itu ada, masih ada Ciri. cirinya, Ya. jelasnya masih ada, masih dihilangkan. Cuman wilayahnya ya udah dirusak sama tangan Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ya, ya. seperti itu. Karena mungkin dia tidak tahu apa, punya keyakinan itu arahnya ke kemusyrikan, mungkin seperti itu. Jadi bertolak belakang Iya. sama aturan akidah, katanya seperti itu. Padahal hukum di Indonesia itu ada 3 sebetulnya, hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Iya, Itulah iya, hukum iya. yang ada di Indonesia. Yang diperlakukan. Yang diperlakukan itu ada 3 hukum sebetulnya. Kalau bahasa hukum adat dibahasakan saha nu ngarampasieuna eta nu bakal ngarasakeun panas. Nah, itu hukum adat. Kalau hukum agama istilahnya dibahasakan dalam Al-Qur'annya itu pamayang sekolah darotin kharoj darot, pamayang sekolah darotin sarlalu. Ya. Hitam kebetulan hitamnya, putih bakal diberitahukan keputihan seperti itu. Itu hukum agama. Kalau hukum negara ya tergantung pasal dan undang-undang yang dilanggarnya. Itu hukum negara seperti itu. Makanya disatukan 3 hukum yang ada di Indonesia. Kadang-kadang manusia ya gitulah. Satu hukum yang dipakai hukum agama aja ya bakal nggak masuk hukum adat. Iya, iya. Kan gitu. Padahal sebelum agama turun itu adat budaya itu lebih dulu. Iya. Nabi Adam itu sebelum agama turun adat budayanya dulu dijalankan. Budaya tani, budaya lah gitu, seperti itu namanya budaya. Berhubung budaya nggak dipakai ya akhirnya segitu. Mengatakan jarah-jarah itu musyrik karena seperti itu. Padahal nggak begitu, seperti itu. Dikembalikan kepada innamal amrunya. Iya. Ya, dikembalikan kepada niatnya masing-masing. Niat awal kita ya ketika kita ingin mendatangi ke tempat makom ataupun petilasan, kita harus perbaiki dulu niat, yaitu jadi dunia takum dulu ya. Nah, rekan sahabatku yang terus memandangi channel Lingga Buana ini, ketika kita ingin mendatangi situs bersejarah ataupun makom, kita itu harus dilihat dulu niat kita. Justru kebanyakan orang itu beranggapan bahwa zarah itu musyrik, karena semua di mana itu letak kemusyrikannya itu. Diibaratkan zarah itu kan ingin mendoakan, bukan meminta. Sekali lagi, ingin mendoakan, bukan meminta. Karena sebetulnya yang udah meninggal ya udah meninggal gitu. Tidak mungkin bisa membantu kita yang udah hidup, paling bisa mendoakan dari sana gitu. Ya akhirnya saling mendoakan, akhirnya kan ada keberkahannya tersendiri ya.
luar biasa ini. Nah, salah satu yang ada di Sumedang ini nih, makam sesepuh Ibu Tewang. Yang barusan itu yang di luar itu masuknya itu yang Ibu siapa? Mas Kencana Wangi. Nimas Kencana Wangi sama Herang. Kencana Herang itu abdi Iya, Abdi Setia. abdi setia Ibu Tewang. Abdi Setia. Cuman Pak, berarti Pak Kuncen kalau digambarkan sosok Ibu Tewang ini putri dia atau gimana? Sebetulnya emang dia masih kerabat atau keturunan keraton sebetulnya. Jadi dia punya kewenangan, ya, punya kebijakan, dan juga punya mungkin kelebihan lah. Iya, iya. Ya boleh dikatanya kalau orang dulu kan pada Bismillah pun bisa terbang kan gitu kan. Iya, iya, iya. Kan mungkin itu dari situ dia punya kelebihannya. Makanya sampai sekarang yang bentuk keterkenalan dia itu sama masyarakat yang tahu sejarah itu dimulai. Dijaga, dirawat ya. Dirawatnya karena mungkin kebaikan dia, kesetiaan dia, apa istilahnya, kesaktiannya seperti itu. Makanya dia punya nama gelar Ibu Tewang. Mungkin nama aslinya itu nggak terbuka, hanya sebatas itu aja. Namanya Ibu Tewang, pada punya nama jati diri yang asli. Iya. Bisa jadi seperti itu. Ibu Tewang. Sejarahnya itu. Iya. Ya mudah-mudahan aja ya Pak, dengan adanya channel Lingga Buana ini salah satu situs sejarah ini menjadi cagar budaya ya, yang mulai infrastruktur pembangunannya itu dari mulai jalan sampai pembangunan yang ada di sini itu bisa dibangun lebih layak. Amin. Selayak pejuang-pejuang dulu. Mohon doanya pada rekan-rekan sahabatku sekalian biar petilasan Ibu Tewang ini bisa dibangun dari infrastrukturnya ya. Dan banyak orang juga yang mendatangi biar karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kenalilah dulu sejarah ibu, baru kita sejarah dulu, saling mendoakan. Nah seperti itu. Mungkin setelah ini kita mau ini dulu ya, langsung jarah atau gimana? Jarah aja sekalian ya, biar langsung afdal. Jarah. Doakan. Kita doakan ibu mudah-mudahan diterima amal ibadahnya ya, sama berikut apa yang di bawah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Nah, rekan-rekan sahabatku, terima kasih yang sudah terus pantengin channel Lingga Buana ini ya. Dari mulai kita Pak Kuncen, Din, terus dari perjalanan sampai sini, terus sampai jarak. Cuman mudah-mudahan dengan adanya video ini, situs sejarah yang ada di sini itu bisa dikembangkan ya, dari segi infrastrukturnya, dari mulai pembangunannya itu gitu. Terima kasih yang sudah pantengin terus channel kami Lingga Buana Sumedang. Mungkin cukup sampai di sini saja ya. Ya, Karena waktu itu sudah sore. biasa, sudah sore ya. Dan mungkin hujan lagi. Ya kayaknya sebelum kita kehujanan, akhiri aja ya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.